Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Ya, biar dia saja yang membersihkannya, sahut Sekar menunjuk pada orang yang berdiri di samping Alena. Abian terdiam sesaat, menyadari Alena yang sangat keras kepala membuatnya tidak mau melepaskan tangan wanita itu dan mendorongnya dengan kasar. Kali ini kau bebas, tapi lain kali aku tidak akan melepasmu jika membantah perintahku lagi. Alena membalik badan, menatap Abian sembari mengusap lengannya yang terasa sakit. Tidak ada lain kali, karena aku... Non, Bianti memotong ucapan Nona Alena karena tidak ingin tuannya kembali emosi. Karena kau apa? Sentak Abian. Alena hanya diam, tidak menjawab pertanyaan Abian saat melihat Bianti menggelengkan kepala. Melihat Alena terdiam, Abian menarik koper milik Sekar lalu memberikannya pada Bianti. Bersihkan kamar tamu dan nanti malam masak makanan untuk aku dan Sekar. Baik, Tuan. Ayo Sekar, aku akan antar kau ke tempat praktek, ucap Abian sembari menggenggam tangan wanita itu, meninggalkan rumah yang kini hanya ada Alena dan Bianti di dalamnya. Non tidak apa-apa, apa tangannya sakit? Tanya Bianti dengan cemas. Aku baik-baik saja, Bi, tapi sakit di tanganku ini tidak seberapa dibanding sakitnya hati ini. Alena menitikkan air mata yang sejak tadi ditahannya. Aku tidak bisa melihat pria yang sangat kucintai tinggal bersama wanita lain, terlebih lagi menikahinya, ucap Alena dengan terisak. Bianti hanya terdiam. Dia tahu betul bagaimana rasa sakitnya melihat suami membawa wanita lain, terlebih akan menikah lagi. Bi, bisa bantu aku? Bantu apa, Non? Bantu aku pergi dari rumah ini, pinta Alena karena tidak bisa menunggu lebih lama lagi berada di rumah tersebut, apalagi saat ini ada Sekar tinggal bersama mereka dan hatinya tidak akan sanggup melihat kebersamaan pria yang sangat dicintainya itu bersama wanita lain. Tapi Non, aku mohon bantu aku, pinta Alena kembali. Melihat kesedihan dan penderitaan Nona Alena selama ini, ditambah dengan hadirnya wanita lain di dalam pernikahan majikannya, membuat hati Bianti tergerak untuk membantu wanita itu. Tapi sayangnya, dia takut dengan kemarahan Tuan Abian yang tidak akan segan menghukumnya, bahkan membuatnya kehilangan pekerjaan. Maaf Non, Bibi tidak berani, ucapnya dengan penuh sesal. Tapi Bibi takut Non, Tuan Abian pasti akan marah besar kalau sampai Bibi membantu. Alena terdiam sembari mengusap air matanya. Ia merasa benar-benar sendirian tanpa ada yang mau membantu. Sekali lagi, maaf Non, Bianti memberikan rujak buah pesanan Non Alena, lalu bergegas pergi dari tempat tersebut karena tidak ingin didesak terus untuk membantu nonanya. Ya Tuhan, bagaimana ini? Apa aku sanggup bertahan beberapa hari lagi? Gumamnya dalam hati sambil mengusap perutnya yang masih datar. Tapi kau tidak punya pilihan, Alena, jadi kau harus bersabar sampai tiba waktu yang sudah direncanakan. Untung saja tadi Alena tidak memberitahu pelayannya tentang rencana melarikan diri pada saat berbelanja nanti, karena pastinya Bianti akan memberitahu pada Abian karena pelayannya itu sangat takut pada suaminya.
Dan sekarang yang bisa dilakukan Alena hanya menunggu, menyiapkan mentalnya untuk apa yang akan terjadi beberapa hari ke depan, karena sudah dapat dipastikan hari-hari berikutnya pasti akan terasa lebih berat, mengingat ada wanita lain yang tinggal bersama mereka. Tok tok tok. Alena yang berada di dalam kamarnya menatap pada pintu yang diketuk dari luar. Siapa? Ini Bibi, Non. Mengetahui yang mengetuk pintu adalah pelayannya, Alena pun berjalan membuka pintu tersebut. Ada apa? Tanya Alena sembari menatap sekitar ruangan, berharap tidak melihat Abian ataupun Sekar. Itu Non, Tuan menyuruh Nona untuk makan malam bersama, ucap Bianti dengan tidak enak hati. Alena terdiam sesaat. Katakan padanya, aku tidak mau. Alena lebih memilih tidak ikut makan malam dan kelaparan daripada harus bertemu dua orang tersebut. Karena tidak menutup kemungkinan Abian dan Sekar akan bermesraan di hadapannya, dan Alena tidak sanggup jika harus menyaksikan semua itu. Tapi Non, Tuan bilang harus, kalau tidak. Bianti terdiam sambil menundukkan kepalanya. Dia akan menyiksaku lagi, sahut Alena tersenyum sinis. Aku tidak takut, Bi. Bukankah Abian sudah sering menyiksaku? Jadi, kini Alena yang terdiam tidak meneruskan perkataannya saat teringat kondisinya yang sedang hamil muda. Jika Abian menyiksanya lagi, Alena takut terjadi sesuatu pada kandungannya. Non, mau kemana? Tanya Bianti dengan bingung karena tiba-tiba saja wanita itu menutup pintu kamar setelah sebelumnya terdiam. Bibi bilang aku harus ikut makan malam bersama mereka, bukan? Kalau begitu, ayo. Alena berjalan mendahului pelayannya. Bianti pun tersenyum, walau dengan setengah hati, karena di satu sisi dia bahagia Tuan Abian tidak akan menghukum Non Alena karena ikut makan malam, tapi di satu sisi lainnya dia merasa sedih karena nonanya pasti akan sakit hati mengingat di meja makan itu ada Nona Sekar. Mudah-mudahan Non Alena kuat, gumamnya dalam hati sembari masuk ke dalam dapur setelah mengantarkan wanita itu ke ruang makan. Siapa yang menyuruhmu duduk di sana? Abian menatap tajam pada Alena yang hendak duduk di kursi paling ujung jauh dari tempatnya berada. Tangan Alena yang menarik kursi terhenti. Lalu membalas tatapan tajam Abian. Kau ingin aku berdiri lagi di sampingmu? Bagus kalau kau tahu, cepat kemari. Abian menunjuk tempat di sisinya. Dengan menghela nafasnya, Alena berjalan ke sisi Abian. Tangannya terkepal erat menahan emosi yang ada di hatinya atas perlakuan pria itu. Memang ini bukan kali pertama dirinya diperlakukan semena-mena oleh suaminya, tapi saat ini berbeda karena ada Sekar di antara mereka yang melihat untuk kedua kalinya perlakuan kasar Abian. Ambilkan makan untuk kami, perintah Abian setelah Alena berdiri di sampingnya. Alena membelalakan kedua matanya dengan wajah yang terkejut. Bisa-bisanya Abian menyuruh dirinya melayani wanita itu. Kalian punya tangan bukan? Ambil saja sendiri, ketusnya sambil menatap pada Sekar yang terlihat duduk di samping kanan Abian. Tanpa rasa bersalah sedikit pun menempati tempat duduk yang menjadi miliknya. Kau? Kenapa? Kau tidak suka dan ingin menghukumku? Potong Alena dengan cepat. Sejak awal seharusnya aku menolak untuk ikut makan malam bersama kalian daripada dijadikan pelayan seperti ini. Alena hendak pergi dari tempat tersebut, namun tangannya ditahan oleh Abian.
"Diam dan duduklah." Abian mendorong Alena untuk duduk di kursi samping kirinya. Dia terpaksa menahan Alena agar tetap di dekatnya, agar bisa makan malam dengan nyaman tanpa harus merasakan pusing dan mual. Karena hanya berada di sisi wanita itu saja, rasa pusing dan mual yang dialaminya sejak tadi pagi hilang begitu saja. Lagi pula ada cara lain yang bisa digunakan untuk menyiksa Alena, yaitu dengan cara memperlihatkan kemesraannya bersama Sekar. Jadi Abian bisa makan malam dengan tenang sembari menikmati ekspresi wajah Alena yang terluka melihat kemesraannya bersama wanita lain.